Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Oke, ada sebuah video dari akun TikTok Ayuin dan terdapat sebuah komentar yang mengatakan begini: buka mata, buka hati, buka minda, akuilah Indonesia masih tertinggal 30 tahun di belakang Singapura, Malaysia, dan Brunei. Dan apa komentar dari si pemilik akun ini? Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah. Dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Nah, itu tadi komentar dari akun Ayuin. Kita memang ketinggalan dan saya respect Indonesia dalam bab ini. Okey, kalau dulu kita katakan jiran kita ini Indonesia agak ketinggalan, tapi benda itu dah berlalu. Indonesia sekarang ini, you got my respect, memang dah jauh ke depan dari sudut teknologi, dari sudut pasaran, dari sudut ekonomi, dan even dari sudut politik pun lebih stabil daripada Malaysia. So kudos to Indonesia. Indonesia sekarang lebih maju daripada Malaysia. Central Bank Indonesia dah keluarkan white paper CBDC. Malaysia bila lagi? CBDC ni singkatan untuk Central Bank Digital Currency, iaitu mata wang digital yang dicipta oleh Central Bank sendiri menggunakan teknologi blockchain. Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Dan di video kami sebelumnya pernah kami sampaikan, membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei ibarat membandingkan kolam besar dan kolam kecil. Dengan jumlah penduduk yang hanya seukuran satu provinsi atau satu kabupaten di Indonesia, dan dari segi periodisasi sejarah kemerdekaan dan pembangunan negaranya tidak seperti Indonesia, maka membangun 3 negara ini mungkin di Indonesia sama dengan membangun satu provinsi atau satu kabupaten. Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta dan secara geografis luas wilayah Indonesia dengan 3 negara ini sangat tidak berimbang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan waktu dan tata kelola yang berbeda dengan 3 negara tetangga ini. Namun secara perlahan dalam beberapa periode sejak zaman Presiden SBY dan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah makin berkembang sebagaimana pernyataan dari politisi dan warga negara Malaysia yang pernah ke Indonesia. Pada pagi hari ini saya ingin memberi pendapat tentang adanya pernyataan kontroversial dari salah satu tokoh politik di Malaysia yang menyatakan dengan lantangnya bahwa Indonesia ini adalah negara miskin, sedangkan Malaysia adalah negara kaya, dan pemuda-pemuda Malaysia katanya banyak duit, sehingga katanya pemuda-pemuda Indonesia tidak duit sehingga kerja ke sana. Saya mau katakan kepadamu, hai tokoh politik Malaysia, Indonesia itu negara kaya, semuanya ada di sini. Baik sumber daya alamnya, baik SDM-nya, baik juga objek wisatanya, cantik-cantik semua. Apa yang salah? Salah pengelolaan. Pada saat zaman Soeharto sampai dengan zaman SBY, salah pengelolaan sehingga Indonesia lambat untuk bangkit. Kamu beruntung pemerintah Malaysia, kamu dulunya punya Mahathir, sehingga kamu bagus mengelola, sehingga kamu naik daun, sehingga sampai sekarang kamu bisa bangga diri, sombong diri, sehingga kau katakan kau lebih kaya dari Indonesia.
Kau jangan katakan kau lebih kaya. Indonesia jauh lebih kaya dari Malaysia. Sekarang ini kami akan buktikan dengan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur di mana-mana. Dan pemerintah Jokowi juga sedang giat-giatnya melakukan pengembangan wilayah-wilayah ekonomi. Tinggal kau tunggu aja nanti 10 tahun ke depan, apa masih ada nggak warga Indonesia yang mau kerja di sana? Kau tahu ya, kau kasih gaji di Malaysia itu 11-12 ya gaji di sana. 1.500 ringgit kalau kita rupiahkan sekitar 5 juta. Kalau orang Indonesia mau 5 juta pun bisa dapat di Indonesia ini, kalau mau berusaha. Pemerintah Jokowi harus memberi teguran keras kepada tokoh politik ini supaya mereka tidak sembarangan lagi ngomong. Saya jujur aja, selama 10 tahun saya jadi konsultan pendidikan dulu di Malaysia. Saya memang lihat sebenarnya banyak juga masyarakat Malaysia yang miskin di kampung-kampung. Tapi umumnya mereka di bawah rata-rata. Banyak dari mereka juga yang menganggap sepele Indonesia karena Indonesia banyak mengirim pembantu rumah tangga dan pekerja kasar ke Malaysia. Untuk menjaga harga diri Indonesia, sebaiknya pemerintah Indonesia menyetop pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia. Kasih mereka pelajaran bahwa harga diri bangsa ini lebih tinggi daripada mereka. Indonesia jangan kau jengkali ya Malaysia. Indonesia merdeka dengan perjuangan sendiri, sementara kau merdeka dengan hadiah dari pemerintah Inggris. Oke? Merdeka!